Martir-martir Vietnam. Sejak abad ke-16, perkembangan agama Katolik cukup pesat di seputar Annam, Cochin, Cina, dan Tonkin. Kehidupan iman umat tidak diganggu, kecuali oleh serangan lokal yang membawa korban, seperti dua orang imam praja, yaitu Emmanuel Trien dan Johannes Dat, yang mati dipenggal kepalanya. Akan tetapi pada abad ke-19, kesetiaan umat Vietnam kepada Yesus betul-betul diuji oleh serentetan badai, gelombang penganiayaan yang berat. Banyak berguguran saksi iman di seluruh negeri itu. Puluhan ribu orang Kristen mati sebagai saksi iman antara 1833 sampai 1862. Beberapa misionaris ditangkap, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Mereka adalah Ignatius Delgado, OP, mati kelaparan dan kepayahan. Dominic Henares, OP, bersama seorang katekis, Franz Chen, mati di Uskup Yohanes Carolus Corney, dikunci dalam kandang bambu untuk dipertontonkan kepada warga masyarakat, dan disiksa selama 3 bulan sebelum sebilah pedang memisahkan kepalanya. Andreas Strong, seorang tentara, Peter Tai, dan seorang petani bernama Antonius Die, nyawanya dihabisi karena ketahuan menjamu seorang misionaris. Petrus Dumoulin Bori, imam misionaris, menerima kabar bahwa ia diangkat menjadi uskup pada waktu sedang meringkuk dalam penjara bersama dua orang imamnya, yaitu Peter Cole dan Vincent Diem. Beliau menunggu giliran pelaksanaan hukuman mati. Puluhan tahun seluruh umat dicekam kegelisahan dan ketakutan yang silih berganti. Dan walaupun Uskup Pygneau membantu Nguyen ke jenjang mahkota kekaisaran, putranya yaitu Min Men dan penggantinya Tu Duc melancarkan penganiayaan kepada umat Kristen sampai 1887. Michael Ho Din Hee, seorang Mandarin dan pejabat tinggi pemerintah, dipenggal kepalanya di Hue karena melindungi dan membimbing umat yang tercerai-berai. Pada 1860, seorang kapten pasukan kaisar yaitu Joseph T. Joseph Kang disusah sampai mati di Travi karena ingin membebaskan Uskup Hieronymus Hermosilla. Pada tahun itu juga, Uskup Stephen Choenot yang ditabiskan uskup di Singapura meninggal dalam penjara, sedangkan Pastor Theophanus Ferrat disiksa hingga mati. Di Saigon, Peter Paul Hang dan seorang imam baru Paul Leo dibunuh pula karena kecintaan mereka kepada Yesus Kristus. Kaum muda pun tidak ketinggalan dalam penganiayaan itu. Pada 1859, Peter Tuam dan Peter Tai diinjak-injak gajah sampai tubuh mereka lumat. Juga teman mereka yang lebih muda, yaitu Paul Bau, Dominic Duyet, dan Dominicus Nin oleh para algojo di penjara Nam Dinh. Kesetiaan umat Katolik Vietnam kepada Yesus Kristus berkali-kali diuji dalam korbaran api pembantaian. Sekarang pun umat Katolik Vietnam masih mengalami berbagai hambatan supaya kehidupan iman mereka tampak bagaikan emas yang disepuh bagi Tuhan dalam penghayatan iman mereka. Martir-martir Vietnam, doakanlah kami.